Gimana caranya Anda bisa bangkit dari kegagalan? Alright guys, ketemu lagi dengan saya Denny Santoso. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dan bikin saya berpikir, kenapa banyak orang gagal susah move on? Jadi pertanyaannya yang masuk adalah, dan gimana caranya bangkit dari kegagalan? Itu kemarin pertanyaan yang masuk ke Instagram live saya last week. Jadi saya pengen bahas lebih detail lagi sih sebenarnya apa yang terjadi di kepala ketika Anda mengatakan saya mau bangkit dari kegagalan. Bisnis saya barusan bangkrut, saya barusan ditipu orang, dan sebagainya. Gimana caranya bangkit dari kegagalan? Oke, saya ilustrasikan dulu supaya Anda paham kenapa itu terjadi. Saya nggak mau ngebahas tentang bisnisnya, teman-teman, karena kalau bisnisnya, of course, banyak faktor yang membuat bisnis gagal. Banyak faktor yang membuat bisnis bisa bangkrut atau nggak laku. Banyak faktor. Tetapi konteks video hari ini adalah gimana caranya Anda bisa bangkit dari kegagalan. Oke, saya pengen membreakdown dulu nih ceritanya nih. Saya tulis di sini nih, oke? Yang pertama adalah ini adalah diri Anda, oke? Nah, saya tulis di sini. Ini Anda gini ya. Ya, Anda lebih gendut dikit is oke lah. Ini stickman. Nah, oke. So, ketika Anda mengatakan bahwa saya gagal, Anda memberikan label ke diri Anda. Ini yang terjadi. Nah, ketika Anda memberikan label ke diri Anda, maka Anda jadi memiliki frame bahwa Anda adalah orang yang gagal atau baru saja gagal. Nah, karena Anda memberikan label, setelah itu Anda mendengarkan seminar motivasi lah dan bahwa gagal sekali it's okay dan sebagainya, bahwa kalau gagal harus bangkit lagi, maka di kepala Anda jadi berpikir gimana caranya bangkit. Oke. Atau lepas atau keluar dari kegagalan tadi. Benar kan? Nah, sekarang kalau saya lihat, ini problem sebenarnya bukan urusan kegagalannya. Karena kalau Anda gagal, bisnis Anda bangkrut, misalnya disebabkan karena, let's say, marketnya tidak sesuai, maka yang harus Anda benerin kan marketnya ya. Kalau misalkan Anda bisnisnya bangkrut karena produk Anda jelek, yang Anda harus perbaikin kan produk yang jelek tadi, tinggal diulang aja. Kalau yang problem ternyata operational, berarti Anda harus memperbaiki operational dari bisnis Anda yang berikutnya. Tapi kalau misalkan kayak begini, apparently ini bukan urusan bisnisnya loh, ini urusannya di sini, di kepala, right? Nah, dari sini menarik bahwa Anda melabel diri Anda, kemudian Anda berusaha lepas dari label Anda sendiri. Berarti yang problem siapa di sini nih? Yang problem diri Anda sendiri kan? Anda mencap diri Anda orang gagal, habis itu mau keluar dari cap Anda sendiri. Kalau buat saya, kemarin ketika saya ditanya kayak begitu, saya bertanya balik, buat apa saya ngecap diri saya orang gagal ya? Kan nggak perlu ya, dicap-cap sendiri, habis itu berusaha keluar dari cap diri sendiri. Berarti kan sebenarnya Anda perang lawan diri Anda. Balik lagi, berarti problemnya di mana? Problemnya adalah di self-talk. Nyinyirin diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, dipercayai sendiri, habis itu berusaha keluar dari omongan diri sendiri. Kan buat saya bodohnya sendiri itu. Alright, so agak gimana, tapi memang itu yang kenyataannya terjadi, guys. Ini problem banget. Sekarang analisa seperti ini kita coba terapkan dengan analogi yang berbeda. Same thing. Ini Anda kemudian Anda makan di sebuah restoran. Oke, makan. Saya tulis di sini deh, makan. Di sini ya. Makan di sebuah restoran. Di resto. Terus ternyata makanannya nggak enak. Anda sampai pulang rumah, sampai maybe muntah karena makanannya nggak enak dan bikin sakit perut. Anda jadi diare dan sebagainya. Parah deh pokoknya. Nah, Anda mengatakan bahwa makanannya nggak enak nih, makanannya nggak sehat, ini nggak enak, nggak bersih, misalkan nggak sehat ini kan. Nah, perhatikan apa bedanya yang di atas dan yang di bawah. What is the difference, guys, between yang di atas ini sama yang di sini? Apa? Sama-sama gagal, guys. Ini gagal bisnis, yang ini gagal makan enak.
Padahal di awal Anda sudah berpikir bahwa, oh saya memilih restoran baru itu kayaknya enak, reviewnya bagus, oke saya ikutan dan ternyata setelah makan gak enak buat saya dan setelah pulang saya jadi diare, saya jadi muntah-muntah. Gak enak, so gagal juga. Tapi bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah Anda mencap gagal di diri Anda. Yang kedua adalah Anda mencap gagal di restorannya, bukan di diri Anda. Sehingga Anda dengan mudah move on, ya cari restoran lain, itu nggak enak restorannya. Anda akan move on dari restorannya, karena Anda tidak ngecap di diri Anda. Paham di sini? Jadi kalau Anda gagal something, maka self-talk Anda, ini mana yang dicap nih. Ketika Anda ngecap ke diri Anda, dan melekat, dan begitu itu diakui oleh bawah sadar bahwa Anda adalah orang gagal, Anda susah move on, setengah mati. Tapi gini takut, gitu takut, dulu pernah gagal, dulu pernah trauma. Anda mandi kepanasan, kok nggak trauma sih sama mandi lagi? Dulu pernah mandi kepanasan nih sampai sakit semua, habis itu kulit saya kayak kebakar, besok nggak mau mandi. Kenapa nggak begitu? Karena apa? Karena yang Anda cap salah adalah settingnya. Saya salah sih kemarin settingnya nggak dibenerin, mandi lagi settingnya dibenerin. Jadi problem ini akan solve dengan sendirinya ketika Anda mengetahui mana yang harus disalahkan. Atau paling nggak ya nggak usah disalahkan lah, Anda mencari di mana problemnya. Jadi kalau misalkan restorannya tadi bermasalah, ya Anda nggak balik ke restoran tadi. Kalau misalnya Anda bisnis dan ternyata problemnya di urusan tentang orangnya, ya Anda perbaiki orangnya. Kalau Anda nggak bisa leadership, Anda belajar leadership. Kalau Anda nggak bisa jualan, Anda belajar jualan. Kalau Anda mencap diri Anda yang gagal, bigger issue-nya adalah Anda harus lepas dari cap Anda sendiri. Siapa orang yang paling kuat untuk ngecap kalau nggak diri sendiri? Ya, cap diri sendiri gitu. Apalagi diakui oleh orang lain. Ya kamu kemarin barusan gagal dan sebagainya. Semakin Anda cerita ke banyak orang, mengkonfirmasi self-talk Anda. Ini jadi problem lagi. Jadi ketika Anda gagal bisnis, kalau saya nih, ketika gagal bisnis udah bolak-balik men. Saya tinggal cari aja. Karena buat saya gagal bisnis kayak saya salah makan. Nggak cocok, ya udah move on aja. Cari lagi, dianalisa lagi, kemarin salahnya di sini, oke, di sini, oke. Kita perbaikin, kita lakukan yang lebih baik. That's it. Nggak perlu ada namanya kayak tadi dicap-cap dan sebagainya, akhirnya sibuk sendiri, berusaha lepas dari cap diri sendiri. Apalagi cerita kesana kemari. Bayangin ya, Anda sudah gagal, Anda ngecap diri Anda orang gagal, Anda cerita ke orang lain dan semuanya believe bahwa Anda sudah gagal. Ya, mereka believe dong, karena bisnis Anda udah tutup, udah gagal kan? Mereka believe. Komentar orang lain memperkuat bahwa program Anda, bahwa Anda orang gagal. Ini jadi bermasalah, teman-teman. Oke, jadi hopefully ya, video singkat ini menjelaskan kepada Anda bahwa gak ada sih namanya buat saya, bagi saya adalah move on dari kegagalan. Gak ada namanya. Kayak move on dari makan gak enak. Mana ada sih? Ya bikin lagi gitu. Oke, makan ya makan lagi. Kita pacaran, putus. Cari lagi, selesai. Kalau Anda ngecap diri sendiri, itu problemnya. Jadi sekali lagi, problem terbesarnya adalah di self-talk guys. Ini ketahuan bahwa self-talk Anda bukan self-talk Anda jelek. Anda tidak piawai menggunakan otak sehingga pemilihan self-talk-nya cenderung destruktif. Ini kesimpulan terakhirnya. Berarti Anda tidak memiliki option pilihan self-talk di kepala. Kalau gagal itu pilihannya ngomong apa sih sama diri sendiri. Anda cuma punya pilihannya satu, saya orang gagal. Harusnya adalah Anda punya banyak pilihan. Kayak kacamata. Kalau mata saya minus atau mata saya plus, saya ke toko kacamata, saya akan dicek. Ketika dicek, mereka akan mencoba dengan berbagai ukuran. Coba baca. Ini ganti lagi, coba baca. Mana yang lebih terang, mana yang lebih blur. Oke, akhirnya ketemu. Tapi kalau toko optik tadi tidak memiliki frame yang banyak, dia nggak bisa nyoba, nggak bisa memilih yang clear. Dia akan melakukan apa? Ya pakai satu. Kok tetap buram ya? Ada yang mengatakan, ada yang kebetulan kejadian dipakai sekali. Oh, terang nih, bagus nih. Ya kebetulan satu. Kebanyakan apa? Akan gak cocok, akan blur. Sama juga dengan self-talk di kepala Anda. Kalau Anda cuma punya satu, maka apapun kejadiannya Anda cuma pakai satu self-talk tadi. Tapi kalau misalkan Anda punya banyak kosakata di kepala, maka ketika ada kejadian Anda jadi milih. Kalau ngomong ini saya bakal down. Kalau ngomong ini saya jadi semangat. Kalau ngomong ini saya netral. Ya pilih yang semangat dong. Ngapain pilih yang down? Kan tidak piawai menggunakan otak ya. Artinya adalah kita punya otak tapi tidak pernah belajar cara menggunakan otak. Ya kita kalau dikatain orang nggak punya otak marah. Ya kita semua punya otak. Tapi kalau dikatain nggak bisa pakai otak,
Itu banyak benernya loh. Karena kita nggak pernah diajarin cara pakai otak nih. Like kayak cara structure berpikir kayak tadi. Banyak memperkaya option pemilihan self-talk. Jadi kalau gagal, maybe trennya nggak cocok. Kita cek. Atau, oh iya saya salah leadership. Saya milih timnya nggak bener. Orang nggak capable, saya pilih semua. Oke, kita build another one. Marketnya masih bagus, produknya masih bagus. Kita bangun lagi dengan tim yang berbeda. Self-talknya different. Nggak ada urusan sama gagal-gagalan. Dah, selesai. Alright. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.